Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada tuannya, dan bila mana kamu menghakimi, maka hakimilah dengan adil. Ayat ini berbicara tentang amanah secara umumnya dan berbicara tentang sikap adil di dalam menjalankan amanah pada khususnya. Berbicara tentang amanah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perincian akan luasnya amanah. Tidak hanya terhad kepada kebendaan yang diamanahkan kepada seseorang, tetapi ilmu amanah, jawatan amanah, keluarga amanah, anak amanah, pekerjaan amanah, harta amanah, kepimpinan amanah, ajaran yang dibawa oleh Nabi juga amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi serta gunung ganang. Mereka enggan untuk menerimanya karena terlalu berat bagi mereka dalam pelaksanaannya. Lalu amanah tadi dibawa oleh manusia, ramai daripada manusia yang jahil akan amanah tersebut dan zalim karena tidak menjalankan amanah tersebut. Dijadikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanda di mana kiamat makin hampir adalah bila mana amanah itu diabaikan. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kebinasaannya. Ketika ditanya tentang hari kiamat bila akan berlaku, maka dijawab idza dhuyyatil amanah, kalau amanah itu sudah diabaikan. Berbicara tentang amanah sebagaimana saya uraikan sebentar tadi, merujuk kepada perkara yang luas sebagaimana perincian yang saya sebutkan, tapi dalam konteks tazkirah pada hari ini kita merujuk kepada amanah dalam skup yang kecil, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Kita di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi meletakkan nilai kesempurnaan iman itu terletak kepada seseorang yang menjalankan amanah. La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman bagi mereka yang tidak menjalankan amanah, dan juga tidak sempurna agama seseorang kalau tidak menjalankan janji atau menepati janji yang sudah dijanjikan. Al-Quranul Karim mengambil berat tentang pentingnya penjagaan amanah ini, sehingga amanah wajib disampaikan hatta kepada tuan empunyanya walaupun bukan Islam. Apatah lagi kalau amanah itu terkait dengan orang Islam, apatah lagi kalau amanah itu terkait dengan diri sendiri. Ayat yang mukaddimah yang saya bacakan sebentar tadi adalah memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, yaitu ketika baginda Rasulullah membuka pintu Ka'bah dengan kuncinya, yang sebelum ini kunci dipegang oleh salah seorang bernama Uthman bin Talha. Lalu kemudian setelah Ka'bah dibuka, lalu Nabi keluar dan kunci Ka'bah diminta oleh Abbas bin Abdul Muttalib untuk dijaga oleh Abbas. Nabi ketika akan menyerahkan kunci tersebut, datang perintah daripada Allah untuk mengembalikan amanah kepada tuan empunya amanah, yakni dikembalikan kepada
Uthman ibn Talha, yang ketika itu belum lagi memeluk agama Islam, dengan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk diserahkan kepada tuan empunyanya, walaupun tuan empunyanya bukan Islam, maka pelaksanaan amanah itu sendiri yang merupakan intipati dalam ajaran Islam, asal Islam, menyebabkan Islamnya orang yang bukan Islam, yaitu bernama Uthman bin Talha. Dalam skup kecil yang saya ingin sebutkan tentang amanah di sini adalah amanah kita terhadap diri kita sendiri. Ya, keluarga amanah, anak amanah, harta pun amanah, namun tubuh badan ini adalah juga amanah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la yastaqim, tidaklah istiqamah iman seseorang kecuali istiqamah hatinya, dan tidak istiqamah hatinya kalau istiqamah lisannya. Di sini dikaitkan dalam hadis ini tentang bagaimana lisan menjadi tanggung jawab kepada hati untuk dipandu, untuk dikontrol di dalam berucap, di dalam mempergunakan lisan. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana ikatan tentang hati dan juga anggota badan yang merupakan amanah bagi kita. Mata adalah amanah, telinga adalah amanah, lisan adalah amanah, tangan adalah amanah, kaki adalah amanah, perut adalah amanah, maaf cakap, kemaluan pun juga adalah amanah. Kesemua daripada organ ini memiliki hak untuk ditunaikan amanahnya, yang kalau seseorang mengabaikan tanggung jawab amanah kepada dirinya sendiri, kepada anggota badannya sendiri, nanti anggota badan ini juga yang akan membawa tuan punya badan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan akan berbicara tangan mereka, disaksikan oleh kaki mereka atas perbuatan mereka ketika berada di dunia. Dengan demikian, hari ini kita diberikan amanah untuk menjaga kita punya anggota badan ini. Tangan ini boleh bergerak mengikut kehendak kita, boleh diangkat, boleh diletakkan, boleh memberi, boleh mengambil. Kaki pun juga demikian, boleh digunakan kemana kita akan pergi. Mata pun kita boleh menggunakan kepada apa kita akan melihat. Telinga pun juga demikian. Hari ini anggota badan ini ikut kepada apa yang kita inginkan. Satu hari nanti anggota badan yang sama, yang hari ini kita guna ikut sesuka hati kita, mengikut keinginan kita, satu hari dia akan bertanggung jawab kepada yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberitahukan apa yang sudah dipergunakan oleh kita pada anggota badan ini, sehingga mata berbicara, telinga berbicara, tangan akan berbicara pun juga untuk apa dia menulis, memberikan komen dan berbagai macam perbuatan yang digunakan oleh tangan, sehingga akan berlaku perbalahan antara diri kita sendiri dengan anggota badan kita. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Mereka akan condemn, akan marah kepada anggota badan mereka. Mereka akan marah kepada matanya sendiri, akan marah pada telinganya sendiri, akan marah pada tangannya sendiri, akan marah kepada kakinya sendiri. Katanya, lima syahidtum alaina, kenapa kamu membawa saksi yang membawa hukuman dan azab serta bala yang besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu menjadi saksi yang boleh mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, yang menjadikan kami berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ketika Allah memberikan tangan ini bukan dibagi free macam tu. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita guna, yang satu hari dia akan report balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, kita perlu untuk memahami konsep amanah sebelum amanah yang besar yang ada di sekeliling kita
istri kita, anak kita, pekerjaan kita, dan jiran kita, pergaulan kita dengan sahabat-sahabat kita. Tunaikan amanah kepada diri sendiri. Yang menunaikan amanah kepada diri sendiri pada anggota badannya akan selesai amanah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan jiran, disebabkan yang pokok dalam pelaksanaan amanah adalah kepada diri sendiri. Mari kita bersama-sama di dalam menghayati tazkirah Jumat pada hari ini di surau Putra Alamin Putrajaya, untuk kita bersama-sama bermuhasabah terhadap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kamu sementara di dunia sebelum kamu dimuhasabah nanti di akhirat. Hisablah kamu di dunia sebelum kamu dihisab nanti di akhirat. Yang banyak menghisab dirinya di dunia akan kurang hisabnya di akhirat. Yang tidak bermuhasabah di dunia akan berat hisabnya di akhirat. Kita berdoa, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk dapat menjalankan amanah anggota badan kita, yang dengannya akan kita dapat menjalankan amanah kepada pekerjaan kita, keluarga kita, pergaulan kita, jiran kita, dan semuanya. Dan kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua pada hari Jumat yang penuh dengan barakah ini. Dan doa khusus kepada Allah, rayuan khusus kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala angkat wabak ini dan Allah jadikan masjid, surau, imarah lagi dengan umat Islam, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.